segmen Politik Muda bersama saya Putri Kumalasari Sultan. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Bulukumba. Tentunya bersama dengan Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf, dan di samping juga ada Bapak Syamsuddin Alamsyah dari Ustaz Demokrasi. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan berbincang-bincang nih mengenai Bulukumba tentunya dan pemuda serta bagaimana Bapak Bupati memimpin Bulukumba. Oke, saya dengar-dengar kemarin Bapak merupakan pengusaha yang sukses begitu, Pak. Bahkan usahanya sampai di luar negeri dalam artian internasional begitu. Lalu apa yang menjadi motivasi Bapak untuk kembali mengabdi istilahnya di Bulukumba? Terima kasih untuk pertanyaannya. Tidak asing lagi dan selalu seperti itu. Ada apa sih? Saya sampaikan kalau saya 2016 lalu, saya sebenarnya sudah tidak lagi di dalam sistem perusahaan saya, sekalipun sampai hari ini saya masih ikutin, masih di apalagi perkembangan seperti apa terus di 12 perusahaan saya hari ini. Dan saya ikutan pilkada sebenarnya awalnya bukan saya, almarhum adik saya yang bukan awal, dan saya terakhir kelihatannya dia lagi meneruskan, tapi saya seperti apa, mungkin kondisi banyak hal yang berkembang, jadi ingin minta saya maju, dan itu yang pertimbangan yang sangat berat, karena saya bukan orang politik, saya tidak pernah di dunia politik, sekalipun kawan saya mungkin banyak di dunia politik, tapi saya setelah saya jalan lihatin Bulukumba seperti ini, potensi memang sangat baik, sangat bagus, sangat potensi luar biasa, dan membuat saya mungkin merasa bisa berpeluang untuk kampung saya. Akhirnya saya merasa terbuka dan saya iakan untuk ikut. Itu yang berat untuk saya iakan, karena tentunya saya yang biasanya mungkin terakhir saya banyak traveling, saya banyak nikmati tiba-tiba harus bekerja balik lagi selama kurang lebih 4 tahun saya istirahat. Dan saya sudah ambil keputusan seperti itu karena saya bilang sudah cukup apa yang lagi, dan saya coba untuk hidup. Saya kira itu ya. Kalau ada istilahnya itu seperti Indonesia memanggil, sekarang Bulukumba memanggil. Ya, Bulukumba memanggil. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya seperti itu saya akan berbuat yang terbaik untuk Bulukumba dan inovasi apa yang bisa lakukan, sebagaimana 35 tahun saya jadi pengusaha, saya bisa berikan yang terbaik untuk Bulukumba. Kemarin juga sempat saya dengar bahwa salah satu gagasan Bapak adalah tempat wisata yang ada di Bulukumba. Nah, inovasi-inovasi terbaru tentunya untuk tempat-tempat wisata di Bulukumba. Jadi tempat wisata apa saja itu Bapak yang menjadi prioritas di tahun ini? Sebenarnya tempat wisata yang Bulukumba yang sudah dikenal ya, sangat cantik, sangat mempesona itu Bira. Ya. Kalau untuk apalagi yang baru lagi banyak ya, masih ada Pindang. Kalau bilang negeri di atas awan di Toraja, tidak kalah Pindangnya kan daerah Kahaya, saya udah di atas awan. Kahaya jauh lebih justru lebih bagus, lebih indah ya. Di sana kalau dikatakan negeri di atas awan ya. Tapi ya Bira saja yang dipoles sedikit lagi ya, bagaimana potensinya di sana, bagaimana kulinernya dan perhotelannya juga yang diminta apalagi dibenahi, berikut bagaimana memasarkan, tentunya mempromosikan di dalam dan di luar negeri ya. Ini jauh lebih baik, jauh lebih besar. Tentunya infrastruktur juga, kemarin saya ada minta untuk diteruskan bandara wisata ya, juga apa yang saya ingin bagaimana ini transportasi bisa, tentunya ya faktor yang paling dominan di semua tempat wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri, ketika transportasinya lebih mudah, lebih cepat. Itu yang menjadi indikator awal ketika mau memaksimalkan satu tempat wisata sebagaimana Bali ya, internasional bandaranya gitu, semua internasional, jadi mudah itu dari luar negeri, dari Eropa, Kanada, Amerika, New York, semua bisa langsung masuk, dia transit misalnya di Narita terus masuk lagi Bali, udah ya.
Jadi sebagaimana di luar saya berapa 3-4 kali tanya, oh you from, dia bilang saya from Indonesia. Ya, when you stay Jakarta di Indonesia, tapi dia ke Bogor many time stay going to Bali. Banyak kali dia ke Bali, tapi dia nggak tahu Indonesia mana, Bali gitu. Sekarang harus di Bali. Nah, Banyak kali ke Makassar minimal. Bira. Nah, Bulukumba Bira itu. Next itu I think ada Bira. They don't know Makassar. Ya. Directly. Ya. Kalau ini transportasi yang bandara itu di sana sudah. Bandara segera ini dalam 2 bulan ke depan sudah ada keputusan seperti itu untuk ini sudah kita untuk pembebasan lahan provinsi juga support ya, juga di perubahan keanggaran dia punya ini sudah saya putuskan kemarin, mudah-mudahan bisa nanti segera pembebasan lahannya di awal tahun dan itu yang segera mudah-mudahan. Tapi di sana ya sisi komersilnya untuk bandara komersil mungkin jauh hanya bisanya dari Denpasar, khususnya kalau bandara wisata is okay. Ya karena jarak kalau tarik benang lurus itu dari Makassar hanya 100 km, dekat. Tapi kalau bandaranya yang wisata itu juga potensi sangat potensi. Visibilitas tadinya inilah ya untuk. Iya, untuk tadinya saya sebagai pengusaha tentunya banyak saya tahu saya sudah bisa hitung dengan naluri visi saya barangkali yang tidak pernah salah mungkin. Ini semua saya itu seperti itu. Potensial pasar paling dekat tumpahan dari Bali atau dari? Tumpahan dari Bali yang besar, ya tumpahan dari Bali. Bali dari sini bisa connect ya, Bali Lombok ya bisa, Bali apalagi Labuan Bajo. Ya. Maka tadinya saya pikir saya mau aja yang pengusaha yang transportasi via laut tentu ini dari Bali ya dengan kerjasama ya, travel internasional ya Australia yang paling banyak wisata di Bali untuk bisa dari Bali di Benoa untuk bisa masuk Bira itu dengan speed 30 knot hanya 8 jam. Nah itu bisa sebetulnya bisa dari Bali. Nah saya coba mau tawarkan itu ya pengusaha ya pas pengusaha feri ya banyak yang sekarang kan pengusaha feri di Indonesia banyak transportasi yang sebagaimana Hong Kong Macau Jet Oil banyak yang mereka jual karena sudah daratnya udah tembus 92 km dari sana udah tembus lewat laut ya tol itu ya, yang China bikin itu seperti itu banyak bagaimana Batam Singapura nah, itu Jet Oil seperti itu dan ada lebih besar lagi seperti itu mudah-mudahan ada peluang nanti di sini dan pandemi ini sudah normal kembali ya apalagi ya pas masuk ya, langsung pandemi. Awalnya begitu. Iya. Jadi Bulukumba ini juga Pak terkenal dengan anak-anak mudanya yang cerdas. Khususnya di kampus saya mayoritas itu pemuda-pemuda dari Bulukumba begitu. Ketika ditanya dari mana, dari Bulukumba. Nah, bagaimana nih cara Bapak untuk merangkul pemuda-pemuda Bulukumba? Nah, ini pertanyaan yang cantik, yang bagus. Bulukumba semua cerdas, pintar, inovatif, tapi tidak fokus, ya, tidak fokus. Saya lagi bikin ini program dengan di visi saya itu generasi emas. Yang punya IP 3,8 saya akan bantu maksimal, ya, saya akan bantu maksimal. Artinya mulai dari SD ketika ranking saya akan support seperti apa programnya saya SD, SMP, SMA saya akan backup sampai university. APBD. Iya, dari APBD. Ya, untuk bisa dia balik nanti bagaimana membuat tadi petakan nanti kita punya anak, ya adik-adik, anak itu dari SD, SMP, mereka nanti yang mau di birokrasi, yang mau di pemerintahan, ya mungkin ya apalagi mungkin jadi dokter atau gimana seperti itu sudah bisa kita mapping dari awal seperti itu dan mereka nanti siap untuk balik ke Bulukumba. Tapi ada ya memang yang punya apalagi memang potensi memang susah untuk balik, apalagi mindsetnya mungkin agak sulit ya ketika mereka ini mereka udah malas karena Bulukumba ya seperti, tapi ketika Bulukumba yaitu adik-adik saya mahasiswa yang menjadikan sekarang Bulukumba terpuruk juga ya akan bagaimana investasi masuk di Bulukumba karena ini mungkin ya karakter yang selalu akan protes akan kebijakan atau mungkin pemerintah pusat atau seperti apa
dari provinsi. Nah mungkin dia tidak sengaja akan dampaknya. Ada berapa termasuk investasi yang masuk yang lalu, masih apalagi di Tengah Biru diributin, terus akhirnya dia berhenti dapat sementara itu investasi 1 juta US dollar, 150 miliar, ya 10 juta US dollar. Ya, mereka saya ditanya di Singapura, saya tanya kebetulan saya ketemu kenapa ini rumah seperti itu dan dia berhenti karena diributin. Ya, saya usahakan bujuk dan dia balik. Juga ada dari Kompengan, saya tanya pada saat undang dan tadinya dia susah untuk ke Bulukumba. Setelah saya minta dari Komisi 5 DPR RI, akhirnya dia datang dan lengkap tim. Saya tanya ada apa, tidak pernah lirik Bulukumba lagi. Dulu ya, kenapa ke Bantai, Sopeng, Maros, semua yang lain, Sinjai, Bulukumba kenapa? Saya bilang sedikit bikin apa semua diributin, sedikit di demo, sedikit semua apa semua diributin. Nah, tidak benar-benar akhirnya dia putuskan untuk tidak ke Bulukumba ya. Nah, ini yang menjadi kendala, jadi masalah. Ya, nanti ya kalau seperti itu ya, yang masyarakatnya sendiri akan rugi yang tidak sedikit ketika irigasinya semua tidak dimana atau mungkin apa semua yang muslim investasi yang puluhan miliar mereka apalagi program yang puluhan miliar harusnya dia pindahin di sini tidak ke kabupaten lain. Begitupun kemarin ada dari PT apalagi dari Salim Group ada wacana ketemu sama saya untuk sawit. Oh, Indofood ya grup ya Salim Group kemudian masalah apalagi rencana dengan sawit. Saya baru ya, wacana baru ini untuk saya mencoba ini sambil dia survei masyarakat untuk butuh 1.000-2.000 di sini inti. Tapi plasmanya ya 5.000-an sudah siap. Ya masyarakat mau tanahnya penting tanahnya apalagi dipekerjakan di situ dan apalagi sawitnya dibeli. Ada pabrik industri di sini, dijamin ya industri di sini. Boleh di sini ambil lahan di sini tapi saya jadi industrinya di sini. Ya, tapi sedikit lagi dirikutin, di apa semua dieboin adik-adik kita mahasiswa. Jadi sayang mereka sendiri jadi murung. Pernah kan saya tanya ada apa? Kelihatannya nggak kondusif, Bulukumba seperti ini, apa gitu ya, lagi dipertimbangkan. Nah ini yang menjadi masalah sehingga investasi ke Bulukumba jadi agak sulit gitu. Nah tentunya lapangan kerja juga jadi masalah. Sementara kita punya saudara di Bulukumba yang daerah timur sendiri, ya banyak sekali yang ada di Malaysia. Tidak kurang 20.000. Saya sendiri tanya karena di Malaysia saya tanya ada apa, kenapa datang sini, ada apa begini kerja dan mungkin juga sawit. Ya. Sementara di sini kita orang sawit bekerja di tanah sendiri, ya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, justru dia nggak ada peluang. Nah harusnya ya adik-adik saya mahasiswa terus bagaimana ya berpikir untuk iklim investasi sini lebih sejuk ya dan sehingga kita punya adik-adik ya anak-anak bisa lapangan kerja dan terbuka. Kalau seperti itu terus mungkin ya Pak Sorio itu yang saya perhatikan. Saya mau ya saya minta untuk adik-adik saya coba deh ya bagaimana apa yang menjadi berita mungkin yang good news ya berita yang baik. Berita buruknya kalau bisa jangan di-share, jangan diributin ya supaya mindsetnya di luar orang Bulukumba itu ya adem ya aman. Jangan karena ada anggota TNI mungkin yang kena panah, kena busur itu jadi iya jadi yang lain. Jadi itu membuat mereka waktu Bulukumba wisata di Bulukumba jadi nggak nyaman. Nah ini yang saya minta tolong apa yang good news saja deh yang di forward atau mungkin di mediakan. Jadi jangan orang luar terus menghindar untuk ke Bulukumba menjadi ragu ke Bulukumba. Saya kira tanpa orang luar datang ke Bulukumba ya mau wisata ini sulit. Wisata biarpun destinasi cantik seperti indah seperti apa, pesonanya bagaimana kalau wisatawannya dikit nggak mungkin ini kita kembangkan. Dan harapan untuk UMKM dan semua bisa lebih ini tentunya ketika ada orang datang ke Bulukumba seperti itu. Mudah-mudahan ada sini bisa paham, mengerti apa sebenarnya dampak ketika membuat satu statement atau mungkin memberitakan hal yang negatif gitu. Saya kira itu. Artinya dipikir dulu sebelum bertindak gitu teman-teman pemuda-pemuda nih.
Jadi itu tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang santai bersama Bapak Bupati. Kami dari tim Tren Politik Muda mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak. Dan sekalian kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.